Oh. Itu pas aku di sana baru nyampe 1 minggu itu aku bener-bener nggak kerasan gitu loh, karena emang aku tuh di Indonesia itu banyak masalah sama suamiku, sama keluarga suamiku. Jadi aku di sana tuh kayak orang depresi gitu loh. Akhirnya aku minta pulang lah, seminggu baru nyampe itu aku minta pulang lah sama majikanku. Sama mereka dikasih, cuma syaratnya nanti nunggu pembantu baru datang gitu kan. Tapi aku semakin hari semakin nggak karuan, badanku udah ngefek ke fisikku gitu loh. Saking aku depresi, stresnya itu, dan akhirnya 2 minggu aku di sana kan, aku baru dikasih libur kan. Aku libur itu tanpa sepengetahuan mereka, aku pulang Indo. Hah? Gitu. Iya. Gitu kan. Terus sementara nomor mereka aku blokir. Tapi emang aku ada niatan nanti setelah aku udah agak tenang, aku mau ngubungin mereka gitu kan. Karena mereka dulu juga aku selama kerja dulu sama mereka 2 kontrak baik banget gitu loh. Mbak, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Jadi posisimu sekarang di Indonesia? Posisiku di Indonesia. Terus pas aku nggak langsung hubungin mereka kan setelah aku nyampe Indo. Aku pikir nanti lah nunggu seminggu aku cooling down dulu lah, agak tenang gitu. Aku nanti baru ngabarin mereka gitu. Nggak taunya majikanku itu poking. Jadi poking lapor polisi bahwa pembantuku libur nggak pulang, kehilangan gitu loh. Atas pokingnya bukan kriminal, jadi orang hilang gitu loh Kak. Gitu kan. Terus ada pihak 2 hari setelah aku pulang itu, karena nomor majikanku masih aku blokir kan, jadi ada pihak dari polisi itu WA ke aku, Cece, majikanmu nyariin kamu, mereka khawatir sama keadaanmu gitu kata polisinya. Kalau kamu dalam keadaan baik, kamu segera telepon majikanmu atau agensimu gitu. Nah di situ aku langsung buru-buru aku telepon majikanku. Majikanku, Cece kamu di mana? Aku sampai bilang sorry aku gitu ya, aku minta merasa bersalah gitulah, aku seolah-olah mempermainkan mereka gitu ya. Terus aku teleponlah ke mereka juga tahu sih keadaanku, kenapa aku tiba-tiba minta pulang sementara aku baru datang gitu loh. Mereka tahu karena emang mungkin mentalku yang lagi kurang stabil. Dan udah kan majikanku, ya udahlah, udah mau gimana lagi, mereka bilang kamu udah pulang Indo mau gimana lagi. Terus aku nanya ke majikanku, kamu ada nggak lapor ke imigrasi? Aku bilang gitu. Dia bilang aku nggak lapor ke imigrasi, aku cuma lapor ke polisi atas kehilangan, atas orang hilang gitu loh kata majikanku. Terus majikanku minta, Cece kamu bisa nggak kirim WhatsApp yang kamu maksudnya keterangan kenapa kamu pulang Indo itu bukan karena kami yang nggak baik sama kamu, bukan karena kami yang jahat, tapi karena memang keadaan mental kamu yang kurang baik sehingga kamu kabur gitu. Majikanku minta itu ke aku gitu kan. Terus dia juga nyuruh aku buat telepon ke nomor polisi yang WA aku itu jadi ngasih keterangan lah. Dan oke lah aku langsung telepon balik ke nomor WA polisi yang WA aku itu. Aku kasih keterangan, aku bilang majikanku orangnya baik, aku ini dulu juga pernah kerja 2 kontrak sama mereka, aku pulang karena memang aku rasa mentalku yang bener-bener drop, aku bilang gitu. Aku sampai berpikir, sempat kayak mau nyakitin diriku sendiri gitu loh, itu kenapa sampai aku sampai udahlah pulang aja deh daripada ada apa-apa gitu kan, aku bilang gitu. Terus polisi itu ya udah kalau emang kamu udah pulang Indo, kamu kirim foto Hongkong ID kamu sama boarding passnya. Itu akhirnya aku foto kan, bukti bahwa aku bener-bener pulang Indo gitu Kak Yuni. Terus aku nanya ke polisi, aku ini kalau kasusku seperti ini kira-kira nanti aku di blacklist enggak ya? Aku nanya gitu kan. Kata polisinya, enggak tahu Cece, kalau masalah blacklist enggak itu urusan imigrasi, bukan urusan kita. Polisi bilang gitu kan. Terus udah clear nih, dan sampai sekarang pun aku sama majikanku itu komunikasinya fine-fine aja gitu. Jadi Mbak jangan dimatiin ya. Sebentar, jangan dimatiin ya. Kayaknya saya ada telepon dari pihak polisi. Sebentar, tak telepon balik kamu, jangan dimatiin dulu. Wai.
喂，係邊個啊？邊個係 U？ 唔知喎，我咁多姐姐，我唔記得邊個係 U。係做咩？啊乜嘢俾你啊？放假個表格，我冇俾佢咩？之前 Janet 冇俾你咩？唔係啊，你 WhatsApp 號碼俾我好冇啊？我可以即刻 WhatsApp 俾你啊！你 WhatsApp 號碼俾我。等陣幾多啊？係806。OK 好啊。OK OK 好啊。好啊。好啊。唔係啊，我而家有客喺度，我唔方便講俾你聽。我而家 WhatsApp 俾你好唔好啊？我即刻做。拜拜。Sorry Mbak, oke terus? Terus aku kan komunikasiku sama majikanku kan gak ada masalah kan. Aku masih sering ngabarin nenekku yang aku jaga. Terus majikan juga masih sering nanya kabarku. Terus baru kemarin itu aku teleponan sama majikan. Aku bilang, oh kamu sebenarnya ada nggak secara langsung ngirim surat atau lapor ke imigrasi biar aku di blacklist gitu. Aku bilang gitu kan. Kata dia, enggak Cece, aku kalau langsung ke imigrasi enggak, cuma aku kan lapor polisi dan otomatis kemungkinan data kamu di imigrasi ada, maksudnya ada rekodnya bahwa kamu pulang itu tanpa jangan sin jangan sin pilih gitu. Terus aku bilang, kira-kira kalau misalnya aku nanti sementara ini kan aku di Indo emang lagi berobat ke psikiater ya. Aku bilang nanti kalau memang dokter udah bilang mentalku udah oke, aku juga udah ngerasa siap, aku rencana pengen gitu, aku pengen kerja lagi ke Hong Kong, entah itu kapan, kira-kira bisa nggak ya, aku nanya gitu ke majikanku. Terus dia bilang, kalau masalah itu sih aku nggak tahu, cuma kalau memang kamu perlu bantuanku untuk keterangan, maksudnya kayak ngasih keterangan ke imigrasi bahwa memang aku kerja dengan baik gitu, karena kemarin cuma karena emang murni masalah kondisi mentalku aja yang kurang baik, aku bisa kok bantu kamu. Majikan bilang gitu. Nah sekarang yang aku mau tanyain itu, apa iya aku otomatis langsung di blacklist gitu Kak Yuni atau gimana? Oke, kita bahas satu-satu ya. Karena sekali lagi masalah blacklist seperti yang dikatakan oleh polisi itu punya hak otoritasnya imigrasi. Kita tidak punya hak atas itu. Dan apakah dapat majikan? Pastinya dapat, saya rasa dapat karena kamu pengalaman Hong Kong. Cuman yang saya khawatirkan adalah satu hal, kamu punya sedikit depresi, kalau boleh saya ngomong seperti itu. Kamu punya sedikit tekanan, gangguan jiwamu itu nggak tenang. Sekarang aja kan kamu masih di psikiater, Dok. Karena pernah ada satu anak loh, sama kayak kamu loh. Dia itu sering kesini tuh pengen menyakitin diri sendiri, dia emosi nggak jelas, tiba-tiba ngilang. Dan stres dong agennya, karena agennya kebetulan saya tuh stres ngenangani kayak gitu. Jadi satu hal lagi, iya mungkin psikiater akan menyatakan bahwa kamu tidak ada masalah, Dok. Tapi saat kamu tertekan lagi di sini, kamu akan jatuh lagi di lubang yang sama, Dok. Kenapa kamu tidak berpikir untuk tetap tenang aja di Indonesia? Ya cari pekerjaan seadanya di Indonesia daripada kamu sengsara di negeri orang. Gimana menurutmu? Ya paham sih maksudnya Kak Yuna, aku paham. Cuma memang aku di Indonesia itu kerja, aku dulu kerja waktu sama majikanku, aku kan dua kali ke Hong Kong ya. Ini majikanku yang ini tuh majikan kedua. Aku posisi aku nggak punya suami gitu kan, jadi kayaknya fine aja. Nah setelah aku pulang Indo itu aku punya suami, aku malah ngerasa banyak sesuatu yang bikin aku tertekan gitu loh, Cek. Itu sih mungkin karena. Dan sekarang suamimu masih ada atau udah hilang lagi? Ada suamiku ada, cuma banyak masalah yang
gimana ya, namanya rumah tangga ya, aku nggak bisa ceritain. Oke. Yang jelas Gini, Dok, kayak bikin aku. sekarang gini Iya. aja stop. Soalnya satu lagi, saya masih ada anak di sini, saya nggak bisa ngobrol terlalu lama. Pertama, kamu harus nenangin dirimu sendiri karena sekali lagi gangguan jiwa itu bukan berarti gila loh. Saya selalu bilang orang tidak paham, mungkin dipikirnya orang gangguan jiwa itu gila. Tidak. Saya sudah menanganin banyak orang gangguan jiwa itu jiwanya saja tidak tenang, bukan berarti dia nggak sholat atau nggak doa, itu enggak loh. Ada orang yang gangguan jiwa dia berdoa terus kok, dia datang ke gereja kok. Jadi karena jiwanya tidak stabil, tidak tenang, dan nggak ada yang salah dengan kamu. Cuman takutnya kamu mendapat beban lagi, masuk di Hong Kong, majikannya cerewet, jahat, kamu stres lagi, depresi lagi, Dok. Paham nggak maksud saya? Yang itu yang saya inginkan. Jadi kalau kamu sendiri, mungkin kalau masuk di agent lain, di PT lain, kamu nggak cerita, orang akan tetap masukin kamu ke Hong Kong. Tapi masalahnya, giliran kamu bermasalah, mereka tanggung jawab apa enggak, Dok? Punya suami itu untuk meringankan beban mental kita, meringankan beban keuangan kita, meringankan beban kehidupan kita. Bukan punya suami membuatmu gila. Lalu terus ngapain kamu nikah? Hah? Itu pertanyaan yang nggak bisa aku jawab. Loh ya karena kelonena paling. Yo. Karena kelonena. Hah? Apa manuke gede, manu emprite? Hah? Enggak gitu juga, Kak. Duh, ya nggak ngerti, aku nggak ngerti nanya. Makanya kan setahu saya menikah, memberikan ikatan itu untuk membuat kita enjoy, happy ke depannya. Lo sudah tahu stres punya suami ini kenapa ditunggoni? Berarti kan manu emprite gede toh? Duh, kemana kasih tawa? Ini berarti benar dong. Apa yang saya katakan adalah benar. Bukan gitu, bukan masalah malu. Loh, ya jadi tahu masalah apa? Sekarang uang nggak ada, ganteng nggak, ya berarti manu yang gede. Apa yang di? Oke. Cinta tidak ada, harta tidak ada. Yang kamu harapkan apa? Kasih sayang nggak ada loh. Mungkin. Iya ya, cinta nggak ada, kasih sayang nggak ada, uang nggak ada, ganteng nggak. Berarti kan manu emprite yang gede. Bener nggak? Ya aku juga. Enggak, bukan itu. Ya susah sih, ada something yang sulit aku ceritakan. Jangan kau ceritakan padaku, biarkan aku menjadi dukun yang meraba-raba hatimu. Oke? Oke. Jadi kalau untuk kemungkinan ini aku nggak sekarang, nggak waktu dekat ini. Ini aku cuma kadang kayak nyesel, sayang banget ya aku udah 5 tahun di Hong Kong dengan pekerjaan yang ibaratnya rekod aku bagus, tiba-tiba karena masalah ini tiba-tiba rekodku jadi jelek. Jadi aku menyayangkan itu, makanya aku berusaha nanya ke majikanku, nanya ke Kak Yuni juga. Aku kan sering nonton YouTube Kak Yuni ya. Kira-kira kalau nanti aku udah bener-bener kondisiku udah bener-bener baik, kalau masalah kerjaan sih majikan cerewet, aku bukan pertama kali datang ke Hong Kong lah ya. Kalau masalah itu aku udah paham betul. Itu kan, jadi kalau suatu entah 1 tahun yang akan datang atau berapa tahun yang akan datang aku mau ke Hong Kong lagi misalnya gitu, itu kemungkinan masih ada kesempatan aku bisa masuk lagi nggak gitu, Kak, yang mau aku tanyain itu loh. Dan aku akan jawab sekali lagi, kesempatan itu pasti ada karena kesempatan itu milik Tuhan. Selagi kamu berusaha, kenapa tidak? Cuman saya lebih baik berdoa buat kamu agar kamu mendapatkan yang lebih baik lagi di Indonesia. Saya tidak berharap kamu ke Hong Kong. Saya lebih berdoa kamu punya bisnis di Indonesia, punya kesuksesan di Indonesia. Dengan keadaanmu seperti itu sayang, dengan keadaanmu yang sering depresi, yang sering stres, yang sering punya gangguan kejiwaan, ada keluarga di Indonesia kan mending. Kalau di Hong Kong loh, kamu sekarang nggak apa-apa, normal, wajar. Masuk Hong Kong dapat majikan yang super duper cerewet. Itu stresmu datang lagi dan kamu akan berubah menjadi seperti orang gila. Walaupun kamu nggak gila, Dok. Kemarin kan saya sudah bilang toh, ada beberapa orang masuk alam gaib. Dan itu kan seperti kamu itu. Karena wis stres, Dok. Majikannya ruwet. Paham nggak maksud? Kamu nggak salah. Kamu nggak salah, sayang. Kamu nggak salah, cuman kan tekanan pekerjaan. Bukan saya tidak mempercayakan kamu nggak bisa. Kamu pasti bisa. Tapi kenapa tidak kamu bertahan dengan keluargamu dan manu empritmu? Iya, Bra. Nek aku sayang loh, Dok. Pegatan orang manu emprit ditinggal. Iya, Bra. Ya, ojo mrene dulu. Wes engko ditenangno 2-3 tahun lagi ya.
Iya maksudku gitu. Jadi kalau 2-3 tahun itu aku nggak di blacklist selamanya gitu kan. Di blacklist enggaknya tergantung imigrasi. Soalnya imigrasi kan bukan mbahku. Jadi aku nggak wani jawab. Aku itu bukan malah kisahnya. Aku tuh malah ke kamunya sayang. Ke kamunya. Aku imigrasi itu pikir carry. Yang penting kamu benar-benar sembuh total dulu. Oke? Jangan berpikir terlalu jauh. Ngerti? Ngerti, oke, Cek. Ya, Oke, Cek. jangan terlalu depresi di bawah ya sayang ya. Dan jangan nginget masa lalu terlalu banyak. Lepaskan dan lupakan. Dan apa yang membuat kamu gembira hari ini itu yang perlu diingat-ingat. Kalau saya jadi kamu, yang saya ingat ya mana Om Preti mau. Ya yang lainnya itu belakang mundur. Ngerti nggak? Ngerti, Cek. Ya Allah, sukses selalu buat kamu. Selalu berdoa yang terbaik buat kamu. Ya. Soalnya Ya, makasih ya, ada Kak Yuni ya. di sini. Makasih ya sayang ya. Makasih ya Kak Yuni ya. Oke, haulah. Bye-bye. Bye. Oke. Oke, gini Mbak ya. Kalau masalah imigrasi bagi saya adalah itu hal yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Tapi kamu sudah tahu dirimu sendiri sering stres, sering ingin menyakiti diri sendiri, itu adalah tanda-tanda kamu depresi. Itu saya tidak inginkan terjadi padamu. Jadi mau gimana lagi? Apapun yang terjadi adalah yang penting sehat mental dan tubuh, Mbak. Itu yang saya selalu bilang, batin dan badan tidak seimbang. Batinmu di sini, badanmu di sini. Tapi badanmu di sini, batinmu di Indonesia. Segleng kamu. Jadi jalan jangan miring-miring ya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalau kamu sudah tahu dirimu sendiri punya gangguan mental. Oh, saya itu punya gangguan mental, Mbak. Lek bojoku pas komat gendengi main judi. Oh, aku punya gangguan mental. Tapi ya itu, bojoku gak main judi, ya wis leren aku di omah. Jadi gangguan mental itu bisa terjadi pada siapapun. Saya tidak bilang Anda loh. Saya ini bisa dibilang gila. Wes mau bojoku metu ngomong pamitan tamacok. Wes mentolong biacok ya aku dia sih. Jadi apakah saya gila? Yus mungkin. Apa itu cere-cere orang mau dibawa ke psikiater? Ya mungkin wes terserah oleh ngomong. Oh, bojoku pecicilan bacok tenan. Jadi apakah itu tanda-tanda gila? Ya belum ke gila, tapi kan harus depresi. Karena punya masa lalu yang jelek. Oh, saya tidak akan sok suci bahwa tidak mungkin. Saya itu bukan orang gila. Sama dengan orang mabuk, Mbak. Wong mabuk diomongin kayak mabuk ora. Jadi begitu juga dengan orang gila. Orang gila marani gila, nesu. Iya, aku. Jadi aku nggak nyindir kamu loh, cuma nesu deh aku loh. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Karena ada Mbak wis nggo KTP ki iso dicairno duwike. Gadekno oleh ora, Mbak. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.